Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Salam. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali beribadah di rumah kita masing-masing. Untuk itu kita akan memohon berkat dari Tuhan, bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Sang Khalik langit dan bumi, Tuhan yang senantiasa setia dengan karya dan perbuatannya, dan biarlah damai sejahtera dari Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus memberkati ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, satu hal kita percaya bahwa hidup kita saat ini adalah satu kemurahan Tuhan. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Dan kita bersyukur pada saat ini kita masih diberikan satu hal, yaitu hidup yang sungguh luar biasa boleh kita nikmati sampai dengan detik ini. Semua bukan karena kebaikan kita, tetapi satu kemurahan Tuhan yang Tuhan masih memelihara hidup kita. Mari kita akan sembah Allah kita tinggikan Allah kita yang hebat, Allah kita yang penuh kuasa. Kita angkat pujian oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini Tuhan.
ketika kami saat ini masih ada Tuhan, ketika kami saat ini masih punya kesempatan Tuhan, untuk kami bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaanmu sampai detik ini Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai dengan saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan, biarlah kami memiliki hati yang senantiasa rindu untuk memuliakan nama Engkau Tuhan. Urapi setiap hati kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Urapi ibadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ada berkat yang Kau berikan setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami menyerahkan setiap pujian kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Masih tetap kita beribadah masih di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap memuji nama Tuhan, karena kita percaya setiap pujian ada kuasa yang Tuhan berikan setiap kita. Kita percaya, mari kita akan pujikan, memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Kita akan pujian Tuhan Allah kita bertahta setiap pujian umat-Nya. Mari kita bersukacita, kita boleh sambil berjabat tangan dengan satu dengan yang lain di rumah ya. Mari kita katakan Tuhan Allah kita bertahta. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Berikan kemuliaan Allah kita. Puji nama Tuhan. Kita percaya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa setiap pujian ada kuasa. Ketika Tuhan bertahta dalam setiap pujian kita, kita percaya ada kuasa yang mengalir begitu dahsyat. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan memberikan korban syukur melalui persembahan kita. Mari kita persiapkan dan kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan yang sudah kita siapkan. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap pujian yang boleh kami naikkan Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Saat ini Tuhan juga kami mau memberikan korban syukur melalui persembahan Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu senantiasa melimpah dalam setiap hidup kami Tuhan. Kau berkati setiap apa yang boleh kami kerjakan. Kau berkati setiap usaha yang boleh kami lakukan Tuhan. Kami menyerahkan persembahan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Saat ini kita juga akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita boleh dikuatkan firman Tuhan untuk kita, kekuatan kita sehari-hari, apalagi di dalam masa-masa seperti saat ini saudara. Kita patut mengucap syukur di dalam kepada Tuhan karena Allah menyertai kita.
Kita percaya kita memiliki Allah yang senantiasa tidak pernah meninggalkan hidup kita. Kita percaya kita memiliki Allah yang tangannya tak kurang panjang untuk menolong setiap hidup kita. Dan kita percaya dalam keadaan apapun, ketika kita bersyukur, kita percaya ada mukjizat yang Tuhan kerjakan. Dan kita boleh dimenangkan bersama dengan penyertaan Tuhan. Kita mau sambut firman Tuhan, kita dengan pujian, tangan Tuhan tak kurang panjang. Ada mukjizat dalam bersyukur. Mari kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk pagi hari ini. Kembali kami boleh menikmati sukacita kami melalui pujian sembah kami. Dan kesempatan pagi hari ini kami akan belajar sabda Tuhan. Engkau urapi setiap kami, berkati setiap kami, sehingga kebenaran itu akan menjadi bagian hidup kami. Boleh kami dengar, kami rasakan, kami nikmati, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, kita akan bersama-sama membaca sabda Tuhan
di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang 43 sampai ayat yang 47. Demikian sabda Tuhan. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkaulah anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Bapak-Ibu kasih Tuhan, di dalam pelayanan Yesus Kristus di dalam dunia ini, kita melihat bagaimana Tuhan memanggil para murid-muridnya. Kalau beberapa waktu yang lalu kita bahas bagaimana Tuhan Yesus Kristus memanggil para murid yang dimulai dari para murid Yohanes Pembaptis ketika melihat Yesus, maka Yohanes Pembaptis berkata, dialah anak domba Allah yang menebus dosa manusia. Maka di sanalah para murid mengikut Tuhan. Dan kesempatan pagi hari ini kita akan melihat kisah selanjutnya, yaitu salah satu murid yang tentunya kalau kita boleh belajar dari kepribadian seorang murid ini, kita akan diberkati oleh Tuhan. Dikatakan ayat 43, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Di dalam ayat ini ternyata panggilan untuk para murid tidak hanya kepada Petrus, Yohanes, dan Andreas, tetapi ternyata Tuhan terus memanggil para murid untuk apa? Untuk menjadi pengikutnya, untuk menjadi orang-orang yang tentunya akan melanjutkan pelayanan Tuhan setelah Tuhan nanti harus menebus dosa manusia. Di dalam ayat ini, ketika itu adalah seorang yang bernama Filipus berjumpa dengan Tuhan. Dan Filipus tidak hanya untuk dirinya sendiri, namun dikatakan ayat yang ke-45, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Sudah kasih Tuhan, ternyata pertemuan antara Filipus dengan Tuhan Yesus Kristus, saya percaya ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang menjadi berkat bagi Filipus, sehingga Filipus ketika bertemu dengan Natanael, Filipus berkata bahwa kami telah menemukan dia. Sudah dikasih Tuhan, pertemuan antara Filipus dan Tuhan Yesus Kristus adalah merupakan satu rencana Tuhan yang luar biasa. Dan tentunya rencana itu tidak hanya untuk Filipus, tetapi dikatakan Filipus berjumpa dengan Natanael dan ada satu pernyataan yang indah. Dengan kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar bukan siapa Filipus, tetapi kita akan belajar pribadi yang tentunya yang bernama Natanael.
Saya percaya bahwa pertemuan antara Filipus dan Natanael dan berbicara tentang Yesus Kristus itu sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Di dalam ayat tadi dikatakan bahwa kami menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kami bertemu dengan Dia. Sudah kasih Tuhan. Di dalam ayat ini sesungguhnya berita tentang Kristus Tuhan sebagai Sang Juru Selamat tentunya sudah dirasakan oleh Filipus. Dan Natanael menerima itu, saudara. Walaupun di dalam ayat yang ke-46 ada keraguan-raguan. Dikatakan kata Natanael kepada Filipus, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ini adalah ungkapan dari seorang yang bernama Natanael. Sedikit ada keraguan-raguan. Namun bagaimana selanjutnya, saudara? Di ayat 47 dikatakan kalau Filipus kepada Natanael, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya. Sudah kasih Tuhan. Ternyata di dalam ayat ini Filipus tidak berhenti kepada keraguan-raguan, tetapi saya bersyukur dan kita bersyukur bahwa Natanael adalah yang pertama dia ketemu dengan Yesus. Disitulah keraguan-raguan itu dipatahkan. Bertemu dengan Tuhan, disitulah keraguan-raguan dipatahkan. Jadi yang pertama, Natanael adalah pribadi yang mau berubah dari keraguan-raguan, ketidakpercayaan, dirubah menjadi pribadi yang menerima dan percaya ketika dia ketemu dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari pagi hari ini kita sebagai umat Tuhan, ketika ada keraguan-raguan, kebimbangan, ketidakpercayaan, bagaimana cara kita untuk bisa melepaskan keraguan-raguan, melepaskan ketidakpercayaan, kebimbangan, khawatir dan sebagainya. Belajar kepada Natanael. Dia tidak hanya kepada keraguan-raguan, tetapi dia melangkah. Dalam hal ini adalah dia ketemu langsung dengan Yesus Kristus. Kita perlu ketika ragu-ragu, ketika ketidakpercayaan, di saat-saat seperti ini, kebimbangan muncul dalam hidup kita, mari kita belajar kepada pribadi Natanael ini. Ketemu dengan Tuhan, supaya apa? Supaya ada kekuatan baru, ada pengharapan baru. Lalu pertanyaannya begini, saudara. Bagaimana cara kita untuk bisa ketemu dengan Tuhan? Tuhan berkata dalam Yesaya pasal 55 bahwa Tuhan itu sangat mudah ditemui kepada orang yang mencari Tuhan. Artinya apa? Artinya saudara-saudara, supaya ketemu dengan Tuhan, kita harus mencari Tuhan. Caranya apa? Caranya adalah kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Filipus tidak hanya kebatas keraguan-raguan, tetapi dia mencari Tuhan. Dan kata Filipus kepada Natanael, mari dan lihatlah. Dan Yesus melihat Natanael datang kepadanya. Sudah dikasih Tuhan, mari kita untuk bisa menghilangkan keraguan-raguan, kita perlu datang kepada Yesus. Mari dan lihatlah. Artinya ada sesuatu yang kita lakukan untuk bisa menghilangkan keraguan-raguan, kecemasan, ketidakpercayaan dengan kondisi yang tentunya hari-hari ini tidak mudah. Banyak orang Kristen saat ini sama dengan orang yang lain mengalami kebimbangan. Namun percayalah, ketika kita menemukan Tuhan, pasti ada harapan baru, pasti ada sesuatu yang tentunya menjadi kekuatan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan ayat yang ke-47 tadi, kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Yang kedua adalah dikatakan Natanael adalah pribadi yang dikatakan orang yang
beriman sejati. Apa beriman sejati? Dikatakan tidak ada kepalsuan. Bapak Saudara Tuhan, tidak ada kepalsuan. Itu memiliki arti dalam hidupnya apa adanya, ya, apa adanya di hadapan Tuhan dan apa adanya di hadapan manusia. Tidak ada kepalsuan, ya, dan memiliki arti rela mencari kebenaran. Jadi seorang Nathanael dikatakan orang percaya sejati adalah pribadi yang di hadapan Tuhan mau bicara, mau menyerahkan segala sesuatu apa adanya. Dan saudara, tentunya mari kita menjadi pribadi-pribadi anak Tuhan yang sejati. Sejati adalah kita tidak ada kepalsuan, ya. Kita adalah pribadi yang apa adanya di hadapan Tuhan. Bahkan seseorang yang sejati adalah seseorang yang mau menyatakan sesuatu kepada Tuhan sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Hidupnya tidak ada kepalsuan. Bapak Saudara Tuhan, memang kadang sulit membedakan antara asli dan palsu. Ya, kadang kalau kita melihat antara emas yang asli dan palsu secara kasat mata tidak mudah. Namun sesungguhnya pasti ada perbedaannya. Demikian juga orang Kristen yang asli dan yang sejati dan palsu. Mungkin ada yang palsu, saudara. Namun mari saudara, justru kita mengambil yang sejati saja. Sejati artinya apa, saudara? Kita pribadi-pribadi anak Tuhan yang mau menyerahkan kepada Tuhan seutuhnya hidup kita. Kalau kita bersalah di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, kita berani untuk mengatakan, Tuhan, ampuni dosaku. Kalau kepada sesama, ampuni, maafkan kesalahanku. Seorang sejati akan dinilai oleh Tuhan, tetapi juga akan kelihatan di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi yang kedua, mari kita menjadi pribadi yang tidak ada kepalsuan, bicara apa adanya, ya, tidak ada tipu daya, tidak ada udang di balik batu kalau orang bilang. Kita lakukan berkenan kepada Tuhan, tetapi juga menjadi berkat bagi sesama. Dan yang terakhir, kita akan melihat bagaimana kata dari Nathanael, kata Nathanael yang 49, kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yang ketiga adalah pernyataan Nathanael adalah bahwa Yesus itu raja di atas segala raja. Ibu kasih Tuhan, tempatkan hari-hari ini Yesus sebagai raja dalam hidup kita pribadi, keluarga kita, jemaat Tuhan, siapapun kita yang percaya kepada Kristus. Tempatkan dia sebagai raja. Apa artinya kita tempatkan sebagai raja? Kalau dalam kerajaan pada umumnya di dunia ini, saudara, maka kebiasaan salah satu kaulo terhadap Gusti, terhadap raja adalah ada satu kehormatan kepada raja, itu menghormati kepada raja. Itu di dalam kehidupan pada umumnya. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan mendapatkan Kristus sebagai raja, berarti kita harus lebih dari yang umum. Tempatkan Yesus Tuhan sebagai raja, berarti dia layak untuk menerima sembah kita. Sembah dia, puji dia, tinggikan dia. Kan dikatakan ketika kita meninggikan raja di atas segala raja, percaya dia akan menurunkan anugerah dan kemurahannya bagi kita sekalian. Oleh sebab itu pagi hari ini, 3 hal ini biarlah menjadi kekuatan kita. Yang pertama, kita rindu selalu ketemu kepada Yesus. Yang kedua, jadilah menjadi orang Kristen yang sejati, yang tidak ada kepura-puraan, kepalsuan, namun apa adanya di hadapan Tuhan dan apa adanya di sesama kita. Kejujuran adalah bagian bagi orang yang sejati. Kemudian yang ketiga, mari kita sekalian sebagai umat Tuhan menempatkan Yesus Tuhan sebagai raja. Dimanapun kita ada, ingat bahwa Yesus adalah raja di atas raja. Dia berkuasa di bumi dan di surga. Dan biarlah pagi hari ini akan menjadi berkat bagi kita sekalian.
Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama saudara doa. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh diingatkan kembali bahwa panggilan seorang murid adalah panggilan ilahi, panggilan Tuhan. Dan biarlah kami pribadi demi pribadi menyadari betul Tuhan bahwa kami ada sebagaimana kami ada, menjadi orang percaya itu karena panggilan Tuhan. Tuhan menyapa kami, memanggil kami, dan ajar kami Tuhan selalu ingin berjumpa dengan Tuhan, ketemu dengan Tuhan. Kami selalu belajar untuk sejati. Kami belajar semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Dan kami belajar menempatkan Yesus Tuhan sebagai Raja di atas segala raja. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan Tuhan, biarlah kami mengerjakan dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami menyerahkan jemaat Tuhan. Engkau akan menolong untuk setiap pergumulan kami Tuhan. Terlebih untuk setiap kami yang saat ini bergumul dengan pekerjaan kami. Oh Tuhan, tentunya kami harus percaya bahwa Tuhan akan memberkati pekerjaan kami. Apapun yang pekerjaan kami menjadi berhasil. Yang berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang studi, biar Engkau akan memberkati Tuhan dengan kecerdasan. Bahkan kami menyerahkan untuk segala biaya yang dibutuhkan, Kau sediakan bagi kami ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk anak-anak kami. Biarlah walaupun mereka diizinkan untuk tidak harus ke sekolah, namun hati untuk belajar akan terus menggema dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami menyerahkan ya Tuhan beberapa saudara kami dalam pemulihan kesehatan. Tuhan, Kau akan jamah mereka, Kau pulihkan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menikmati pemulihan dari Tuhan, kesembuhan dari Engkau Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kerinduan kami, biar Engkau akan memberkati terus renovasi gereja kami, sehingga untuk pastori semakin disempurnakan Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan sekali lagi untuk bangsa dan negara kami Bapa. Engkau akan memberkati bangsa kami, memberkati negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, memberkati para menteri, memberkati Bapak Gubernur, memberkati Bapak Bupati, memberkati untuk para perangkat pemerintahan sampai paling bawah, Bapak RT, RW, memberkati Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk pemulihan bangsa kami berkaitan dengan COVID-19. Tuhan, ya hikmat Allah, Tuhan taruh para dokter, Tuhan akan taruh para pemimpin kami sehingga boleh, oh Tuhan, COVID-19 ini tertangani dengan baik. Terima kasih Tuhan, Kau berkati untuk ekonomi bangsa kami, sehingga bangsa kami tetap akan bertumbuh secara ekonomi Tuhan. Untuk saudara kami yang saat ini mengalami pengangguran oleh karena dampak COVID, Tuhan berikan pekerjaan yang baru. Terima kasih Tuhan, dan menyerahkan doa dan seru kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini silakan jemaat Tuhan untuk mengangkat tangan. Sebentar kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara Tuhan, setelah kita berbuat bakti kepada Tuhan, kita mohon berkat dari Allah. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Yesus Kristus melalui Bapa Roh Kudus memberkati kehidupan kita dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri.